ini saya berada di depan Gedung Agung Yogyakarta tepatnya. Nah, saat ini saya ada di depan itu. Gedung Agung ini dulunya tuh sebagai gedung pas Indonesia, pas Yogyakarta sebagai ibu kota negara Indonesia gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tuh ada papan informasi. Dan papan informasi ini tuh menjelaskan gimana sih sejarah yang ada di Gedung Agung ini, mulai dari awal restorasi, awal mungkin diperbaiki dan sebagainya, dan sekarang mungkin difungsikan masih sebagai museum ataupun sebagai istana untuk keraton gitu. Mungkin bisa ke depan lagi. Nah, saat ini saya berada tepat di depan Gedung Agung. Nah, bisa teman-teman lihat tuh di bagian depan itu tuh ada lapangan yang luas, itu sebagai lapangan upacara kemerdekaan biasanya diberikan itu. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat ruang-ruang itu terbuka, bisa tampak ada ruang penerimaan dari sini. Nah, mungkin dari arsitektur mungkin kita bedah lagi dari restorasi sekarang, mana bangunan-bangunan itu memuat banyak tiang. Mungkin bisa ke depan lagi. Bisa teman-teman lihat di bagian depan ini ada sesuatu yang mungkin sebagai fokus yang cukup menarik. Ada sebuah arca. Saya kurang tahu fungsi arca ini apakah sejak dulu sudah ada atau belum. Mungkin bisa teman-teman dilihat di sekitar kawasan itu punya ciri bangunan Indonesia yang era kolonial gitu, dengan ornamen-ornamen arca di sekitarnya gitu. Nah, mungkin ini sebagai hiasan ruang-ruang publiknya gitu. Saya perkenalkan mahasiswa Geografia. Jadi kali ini aku akan menjelaskan awal mula dari gedung ini. Jadi awal mula dari gedung ini adalah merupakan kediaman dari residen ke-18. Dia adalah seorang Belanda yang bernama Antonius Hendricks. Dia adalah penggagas utama dari gedung ini dengan arsitek yang bernama Abeyer pada tahun 1824 pada bulan Mei. Nah, gedung ini fungsional dibagi pada saat masa kolonial sebagai rumah dan kebudayaan Antonius Hendricks, dan pada masa kemerdekaan sebagai istana negara. Nah, di kawasan ini teman-teman 2/3-nya adalah gedung ini. Jadi kemungkinan di penjelasan selanjutnya kita akan banyak membahas tentang gedung ini. Halo, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Akbar Satria Tama, NIM 2345 jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perumahan tentang perkotaan yang ada di sekitar Gedung Agung Jakarta. Jadi sengaja diletakkan di tempat yang strategis di antara pemukiman yang beragam, pemukiman yang homogen oleh Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, supaya menciptakan interaksi yang lebih erat dan beragam di kawasan Gedung Agung ini. Dan karena interaksi yang erat tersebut menjadikan orang-orang peduli terhadap Gedung Yogyakarta ini, Gedung Agung Yogyakarta ini, sehingga sampai sekarang masih terawat di kawasan yang harmonis ini. Halo semuanya, nama saya Kamalana Ibahedaru dengan NIM 23650301127, dan saya di sini berdiri di bangunan terakhir yang kami observasi. Dan mengapa kami menilai bangunan ini sebagai bangunan konservasi? Karena yang pertama itu ada penanda ini, yang ini dibilang tanah ini dan dimiliki dan dikelola oleh PT Garuda Indonesia. Dan lalu kenapa ini juga kami nilai sebagai konservasi? Karena bisa dilihat di sini itu ada seperti ada renovasi di bagian bajak kanal C. Nah, ya itu bisa dilihat itu bagian apa.
bisa pengertian kami. Sebenarnya ini bangunan yang dulunya adalah rumah tempat tinggal yang dibangun pada era kolonial dan sekarang dialihfungsikan untuk menjadi sebuah homestay. Dan bangunan ini yang salah satu menariknya adalah dari bagian atap. Bagian atap ini bagian masuk ke dalam limas, cuman bagian ujungnya itu dipotong jadi seakan-akan seperti perpaduan antara limasan dan pelana. Dan bagian dari jendelanya ini telah mengalami pergantian menjadi jendela yang baru dan juga untuk pintunya juga. Jadi sekian. Halo semua, kan kami dari kelompok. Halo semuanya. ya. Satu, dua, tiga. Ya. Ya, pecah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mas Nugroho dari Rombel 3. Kompas. Ulang. Lebih dekat aja. Yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sudarita. Jadi sekarang kita sedang berada di kawasan jalan apa? Marga Mulya. Apa? Marga Mulya. Marga Mulya. Geser lagi, Mas, geser. Didorong.